Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Minbi Channel. Oke guys, kali ini kita balik lagi ke program kita yaitu Bantai Bincang Santai. Nah, di sini udah terlihat nih wanita cantik guys. Ada bintang tamu kita. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita tanya dulu yuk namanya siapa? Dengan nama saya Ibu Eka Boyati. Iya, biasa dipanggil siapa? Eka. Eka. Mau dipanggil ibu, mama, atau kakak? Ade boleh nggak? Ade boleh kali ya. Biar gemes gitu ya. Dede gemes, aduh. Main apa? Cantik tapi juga lucu ya. Mau dipanggil apa nih, kakak aja atau ibu? Ibu aja boleh. Ibu aja ya. Tapi sudah muka ibu-ibu ya. Makanya tapi masih awet muda kok. Insya Allah. Amin. Terima kasih Mbak. Iya. Jadi Ibu Eka ini kesehariannya nih apa nih kerjanya? Kalau boleh tahu. Kerjanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Di samping ibu rumah tangga Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu tiap hari ya? Iya, ibu rumah tangga. Diselingi dengan ngajar. Ngajar. Kalau boleh tahu ngajar di mana nih? Ngajar di keperawatan. Keperawatan ya? Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Oh iya. Tahu kan Mbak? Wah, tahu banget tuh. Di mana tuh Mbak? Kampus yang terkenal banget ya di Lenteng Agung. Iya. Jangan lupa ya daftar ya. Iya, Daftar ya. Keperawatan. Wah, ternyata kita kedatangan bintang tamu seorang dosen guys, dosen keperawatan. Kayaknya nih dosen-dosen gaul ya. Sip. Oke. Jadi Ibu Eka ini ya baru aja mengeluarkan mungkin ya, sebuah buku ya. Sebuah buku, boleh tahu bukunya? Boleh. Ini bisa unjuk Mbak? Iya, biar teman-teman tahu. Ini buku saya. Nah, ini apresiasi bukunya. saya buat ilmu keperawatan anak, karena kebetulan saya di keperawatan anak. Perawatan ya. Nih buat teman-teman bisa dilihat ya judulnya Asuhan Keperawatan Anak ya. Benar ya Bu ya? Oke, ini buku pertama atau gimana nih? Buku pertama tahun 2020. Pertama tahun 2020. Kalau tahun sebelumnya? Tahun Udah pernah sebelumnya lalu? belum. Baru ini, jadi selama COVID-19 ini alhamdulillah buku saya dua terbit, satu tentang asuhan keperawatan anak, satu lagi tentang panduan keperawatan anak. Tapi modelnya elektrik. Gimana tuh elektrik tuh maksudnya gimana? Apa sih namanya ya? Model digital. Oh, jadi digital ya? Modelnya digital ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang ingin mengetahui tentang praktek keperawatan anak, bisa melalui baca buku ini dan baca buku panduan keperawatan anak secara online. Penerbitnya PT Erlangga. Kalau Erlangga ya, kalau ini EGC. Oke. Kenapa yang jadi ya duluan panduan itu ya? Iya, duluan panduan. Kenapa nggak ada fisiknya gitu yang itu? Karena modelnya yang e-book itu adalah digital. E-book. Jadi modelnya di Android. Android kita kan anak ya. milenial tuh. Iya benar-benar ya. Sekarang lebih senang pakai HP ya, Android. Benar. Kalau bisa dijelaskan apa sih isi dari buku ini, Bu Eka? Buku ini adalah tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan anak dari berbagai penyakit. Kebetulan saya mengenai penyakit integumen, penyakit kulit. Karena kita kan negara tropis ya, pastinya ada tuh yang nempel sedikit bahan tiba-tiba gatal. Terus anak-anak yang menderita alergi ya, seperti kalau orang Indonesia bilang eksim. Karena alergi itu sifatnya menetap dalam tubuh, tidak bisa hilang gitu. Namanya penyakit kronis. Jadi kalau buku ini cocoknya buat mahasiswa keperawatan ya? Mahasiswa keperawatan. Buat orang awam kayak gitu cocok nggak? Cocok sebetulnya, supaya orang-orang awam itu mengetahui bagaimana cara pencegahannya. Karena di dalam buku ini juga bagaimana tips-tips cara merawat gangguan kulit pada anak. Misalkan kalau anaknya mengalami gatal kulit, harusnya tidak boleh dimandikan dengan air hangat. Justru dimandikan dengan air dingin. Gitu ya. Kemudian setelah mereka mandi, pasti kan kulitnya kering. Itu harus kulitnya harus moist atau lembab, sehingga harus diberikan
pelembab supaya dia tetap lembab. Jadi tidak boleh nempel pakai baju terlalu ketat. Kemudian habis mandi harus dikasih pelembab supaya moist. Ya, lembab ya. Jadi selain buat siswa keperawatan ya, orang kesehatan lah ya. Jadi orang-orang awam juga bisa baca buku ini buat panduan di sehari-harinya ya. Betul. Di sini kan ada istilah-istilah kesehatannya, ada apa artinya nggak? Maksudnya penjelasannya nggak? Misalnya integumen kan tadi kulit, ada nggak biar orang-orang awam juga tahu? Ya, dalam buku ini integumen sebetulnya teman-teman sih bisa nanya ya di Mbah ya. Oh benar, di Mbah ya, Mbah Google ya. Sekarang udah canggih ya. Integumen itu apa ya? Jadi sebetulnya buku ini saya dedikasikan kepada mahasiswa-mahasiswa keperawatan dan masyarakat umum supaya memahami bahwa penyakit kulit pada anak itu harus disiasati seumur hidupnya, gitu, seumur hidupnya sehingga tidak mengalami gangguan body image ya. Kadang-kadang bekas luka itu kehitaman ya, sehingga kan suatu saat pada saat dia mulai remaja, dia kadang-kadang lihat kok kulit saya hitam ya, berbeda dengan yang lain, sehingga menimbulkan gangguan harga diri, nggak pede lah, benar ya, cara ini mengatasinya ya, benar ya. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih pengen ngeluarin tentang judul ini gitu, tentang ini, kenapa nggak yang lain? Kan banyak nih ya tentang kesehatan anak tuh, kenapa pengen yang ini gitu, Bu Eka? Kalau buku non fiksi, namanya buku non fiksi, buku berdasarkan ilmu pengetahuan, memang saya menerbitkan buku ini ya, tapi memang pada dasarnya saya suka menulis, bukan hanya buku non fiksi saja, tapi ada beberapa buku fiksi yang saya tulis juga. Wow, keren sekali, hebat. Jadi, ya. Terima kasih. Jadi selama COVID-19 ini ya, walaupun kita sama-sama istilahnya bukan terpuruk ya, sama-sama ikut merasakan dampaknya, tapi kita juga harus produktif ya teman-teman ya. Tahun 2020 ini buku saya yang non fiksi terbit 2, baik dari PT IGC maupun Erlangga. Kemudian ini boleh kasih tahu? Boleh. Iya, ini ada buku fiksinya ya. Buku fiksinya 3 ini, alhamdulillah saya terbit selama tahun 2020. Ini 2020 juga ya? 2020. Jadi lumayan lama. Saya pengerjaannya nggak selalu di malam hari. Kenapa tuh di malam hari? Karena kalau di malam hari itu semua inspirasi muncul ya. Gitu. Kalau pagi hari sibuk ya? Pagi hari ya ada beberapa pekerjaan. Oh, ada pekerjaan yang lain ya. Benar-benar biasanya inspirasinya malam hari. Wah, keren sekali nih Bu Eka ya, selain mengeluarkan buku non fiksi tadi ya tentang kesehatan, juga ada buku fiksinya. Kalau boleh tahu ini apa judulnya tadi? Cerita anak. Oh, tentang anak-anak juga ya kebanyakan ya, cerita anak, permainan tradisional nih. Wah, udah sekarang kan udah zaman milenial ya. Oh, kenapa sih kepikiran mau yang tradisional gitu, nggak yang milenial zaman sekarang? Tanya Mbak, coba pada tahu congklak nggak? Nah, iya tahu nggak? Kalau tahu congklak mungkin tahun kita ya Bu ya, benar. Petak umpet, petak umpet, ular naga panjangnya. Nah, iya benar-benar ular naga. Gobak sodor. Wah, itu teman-teman tahu nggak nih? Kalau anaknya Bu Eka sendiri tahu nggak tadi permainannya itu? Enggak. Oh enggak. Karena udah masuk milenial ya, makanya saya bikin ini supaya mereka baca. Oh iya benar, wah bagus banget nih. Kita harus melestarikan budaya kita ya, permainan tradisional, bener. Yang kedua ini apa? Gara-gara jadi guru. Wah, jadi guru nih. Satu lagi apa? Ini kisah kita siapa nih? Agak melankolis. Oh, agak melankolis. Tentang remaja. Kisah tidak terungkap. Cinta yang tidak terungkap. Iya. Waduh. Kisah asmara. Aduh, asmara buat remaja. CLBK loh. Waduh. Tahu nggak Pak CLBK? CLBK apa tuh? Cinta lama belum kelar. Belum kelar ya, benar. Belum kelar. Iya. Bukan cinta lama bersemi kembali ya, Bu. Oke, wah keren banget nih bukunya. Kalau boleh tahu ini bukunya bisa didapatkan di mana ya Bu Eka? Kalau ada yang mau beli nih di mana? Kalau yang fiksi, fiksi ini non fiksi ini di toko buku yang tadi EGC ataupun di Erlangga. Oh gitu, iya.
Kalau buku ini kebetulan saya juga ikut di DSN. DSN Depok, itu apa? Komunitas Depok Suka Menulis. Oh, gitu. Depok Suka Menulis. Ya, jadi Wow. produksinya di situ. Satu gitu lagi ya. saya yang ini, yang buku ini, yang ini saya ikut Deka Writing Center. Jadi ikut, memang menulis itu harus latihan ya Mbak, harus latihan, dan menulis itu merupakan self healing. Jadi merupakan terapi ya, terapi itu dimana kita kalau anak zaman sekarang bilangnya nggak mood, nggak bete, sebenarnya kita bisa menulis ya. dengan menulis apa yang kita, yang tadinya mau kesal, mau sedih, jadi terungkap lewat tulisan. Benar. Jadi kalau lagi galau ya, lagi senang pun bisa ya Betul, menulisnya. Jadi pada saat pikiran kita lagi kesal atau apa, kita lebih mudah menuangkan ide itu di dalam tulisan. Oh iya, Karena beberapa jurnal mengatakan bahwa writing menulis itu merupakan terapi healing, terapi penyembuhan gitu. Tapi kalau yang galau-galau itu gimana? Menulis aja. Sebetulnya sih yang pertama itu tadi ya, kembali ke atas, istighfar dulu ya. Iya, benar-benar ingat ke Tuhan ya, Iya, kalau setelah itu mungkin hal-hal yang positif kita, kalau saya suka menulis. Kebetulan saya suka menulis, tapi bukan berarti kalau saya menulis itu lagi self healing ya, enggak. Enggak Karena juga ya, memang, kan emang suka nulis aja gitu, hobi ya. Karena dulu waktu, boleh cerita nggak? boleh di sini boleh kok cerita, mau curhat mau apa boleh di sini. Didengerin. Waktu saya kecil saya punya kebiasaan sama ayah ibu saya disuruh menulis surat. Menulis surat ya, zaman sama, dulu kan ya. Suruh menulis surat ke kakek dan nenek saya, tulis surat, kirim surat. Dikirim surat. Kemudian juga memang ayah saya selalu setiap kami berpergian lalu bilang, tuh lihat orang-orang pada baca, kamu harus banyak baca. Jadi memang benar. apa namanya, penerapan waktu kecil itu memang saya ingat terus ya, bahwa di setiap kesempatan saya harus membaca. Karena memang orang tua saya, terutama ayah, bilang baca. Dan sampai sekarang kalau saya nggak baca ataupun saya nggak nulis, ada sesuatu yang hilang aja gitu ya. Jadi memang masa kecil itu memang background buat kita sih Mbak. Iya benar ya. Jadi masa kecil yang paling indah. Oh iya benar. Boleh tahu nggak Bu Eka tips mau jadi penulis biar sehebat Bu Eka tuh gimana sih? Tips menulis itu adalah saya survei beberapa mahasiswa, kemudian survei lagi beberapa teman. Ternyata menulis itu merupakan suatu bakat, bisa dikembangkan ya. Akan tetapi hampir 80% penulis itu tipikalnya introvert ya. Oh gitu. Kalau Bu Eka termasuk apa? Kalau saya introvert. Introvert masa sih? Impossible. Tapi nggak kelihatan ya? Iya nggak kelihatan karena adaptable ya, lingkungan ya. Oh iya. 80% biasanya gitu. introvert gitu. Karena saya kebetulan ada mahasiswa saya yang ternyata dia punya, tanpa saya instruksikan untuk lain-lain ya, dia tiba-tiba membuat tentang penelitian tentang menulis sebagai self healing. Mahasiswanya Ibu di kampus. Iya, di kampus mahasiswa keperawatan. Saat ya. ini sedang menjalani skripsi tanpa saya pandu, dan memang tipikalnya introvert gitu. Dan beberapa yang lalu juga memang 2 tahun yang lalu dia menulis itu juga karena ternyata introvert, karena ternyata punya kesamaan sama saya pada saat lagi sedih, senangnya lebih menuliskan kepada karena dia bilang, kenapa kamu menulis? Karena saya dulu sering nulis diary. Kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang sedih, curhat IG, kasih caption tuh, itu termasuk nggak mereka punya bakat nggak di menulis? Tergantung ya. Tergantung. Iya benar-benar. Karena kalau orang ketika introvert itu, kalau menurut saya ya, dia lebih kepada apa tuh namanya, menulis sesuatu yang mungkin bermanfaat buat dirinya. Itu jarang sih kalau surat begitu ya. Boleh sih sebetulnya menurut saya, kalau misalkan dia menulis di Facebook atau menulis di IG sih boleh aja. Boleh aja ya. Asal mungkin sekarang hati-hati sama apa tuh namanya, undang-undang ITE ya. Benar-benar. Jadi jangan sampai
kita sebagai generasi muda ya, kita benar, kita kan biar tetap kelihatan muda ya, benar-benar. Jiwanya muda. Jiwanya benar, umur boleh tua, tapi ya. Insya Allah semangat jiwa insya Allah, muda. benar-benar. Pada teman-teman yang masih muda untuk menulis sesuatu tuh sebaiknya yang bermanfaat gitu. Kalaupun misalkan memang tidak suka sama sesuatu ya diterima dulu ya, nanti setelah kita ada A, B, C, D baru kita ungkapkan saran. Karena anak zaman sekarang sepertinya karena mungkin sudah melek teknologi ya, jadi dia menerima informasi yang mungkin harus kita luruskan. Tapi pada dasarnya anak zaman sekarang sih oke sih yang dia mau terbuka sama lingkungan yang ada, dia lebih terbuka menyampaikan aspirasi. Dibanding waktu zaman kita mau ngomong nggak boleh, orang tua dulu selesai ngomong segala macam. Nah gitu, sekarang lebih terbuka mungkin saja kali ya. Nah untuk buku sih saya rasa teman-teman harus menulis karena suatu saat menulis itu adalah bukti ya, seperti saya sebagai dosen bahwa menulis itu adalah bukti kalau kita mampu berkarya secara ilmiah. Aku sih sarannya tips untuk menulis pokoknya yang penting mulai mulai aja. Nanti kalau misalnya sudah menghasilkan beberapa karya baru dia boleh, karena kita harus ikutin mood yang besar. Kalau lagi nggak mood tuh nggak akan Kalau lagi nggak mood berarti biasanya saya suka membayangkan saya menulis ini. Nanti setelah moodnya keluar kadang-kadang sampai nggak ingat waktu ya kalau udah seneng ya. Selain Bu Eka ini seorang dosen dan juga yang pasti ibu rumah tangga ya, kalau boleh tahu anaknya udah berapa ya? Anaknya 3. Ternyata kan masih gadis ya, anaknya 3. Yang paling besar udah sekolah, besar lagi kuliah semester 5. Semester 5 nih guys. Makanya menulis, kamu nulis awet muda deh. Iya benar-benar tuh, makanya menulis. Selain menulis, kalau boleh tahu hobinya apa lagi sih Bu Eka? Hobinya temannya menulis membaca ya. Membaca, menulis. Selain itu apa lagi? Nyanyi mungkin atau apa? Traveling, shopping. Sukanya bersenandung, nyanyi boleh. Nyanyi suka juga. Kalau traveling ya saya nggak suka jalan. Apa? Kan seru ngeliat alam kayak gitu. Saya suka di rumah. Di rumah. Siapa tahu nanti traveling keluar ilmu untuk imajinasi untuk menulis mungkin. Jadi ya. Memang kurang suka jalan-jalan. Suka ya. Tiap orang beda-beda sih ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau gratis ya teman-teman boleh ajak saya. Boleh tuh kalau ada yang mau ngajak-ngajak kita berdua boleh nih ya mereka. Iya. Kali mungkin karena membawa kami ini pasti akan memberikan dampak yang positif. Benar. Solution gitu. Iya. Wah, membawa dampak positif banget ya kalau satu kita masuk YouTube, satu lagi saya tulis. Iya benar banget nih guys. Ya teman-teman jangan lupa nih harus beli, harus banget, jangan sampai kehabisan ya Bu Eka ya. Kalau kehabisan nanti nyesel loh. Jadi bisa didapatkan di tadi mana? Di EGC dan Erlangga ya. Dan ini juga tadi di komunitas menulis ya. Depok suka menulis. Depok suka menulis ya. Oke, untuk orang-orang Depok kayaknya merapat. Iya, orang Depok juga nih. Seneng banget kita ketemu dengan narasumber yang inspiratif banget, seorang dosen keperawatan yang sudah mengeluarkan buku dan juga hobi menulis ya. Mungkin bisa ditiru oleh teman-teman semua. Oke guys, tadi jangan lupa subscribe Mindy Channel ya, dan juga follow Instagramnya Bu Eka, follow juga Instagram aku Rahmi Apsari, like, komen, dan juga share ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.